warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sekali lagi kurang semangat. Selamat siang. Siang. Oke. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran yang sama ya, di pelayanan farmasi. Alangkah baiknya setiap mengawali pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama demi kelancaran hari ini ya, dimulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Ketua kelas Ibu mohon bantuannya untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Oke, Ibu lihat sih agak penuh ya ini di kelas. Ibu akan melakukan presensi kehadiran. Siapa sekretaris mana yang tidak hadir hari ini? Full. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Karena memang presensinya full, oke. Sebelum kita masuk ke materi ya, Ibu akan mereview mata pelajaran yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya kemarin ya. Kita sudah mempelajari tentang pelayanan kefarmasian. Yang Ibu tanyakan, siapa yang melakukan pelayanan kefarmasian? Yang berani menjawab. Siapa yang bisa melakukan pelayanan kefarmasian? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Yang melakukan pelayanan kefarmasian itu adalah seorang apoteker. Di mana ya di pelayanan kefarmasian itu membahas tentang sediaan farmasi. Ya, iya nggak? Ya. Pertanyaan kedua, yang termasuk ke dalam sediaan farmasi. Siapa yang mau mencoba jawab? Yuk. Oke. Apa? Sediaan farmasi? Sediaan farmasi adalah obat. Oke. Bahan obat. Bahan obat. Obat tradisional. Dan kosmetika. Oke. Selain pelayanan kefarmasian, dalam pelayanan kefarmasian itu identik dengan pekerjaan kefarmasian. Meliputi apa saja pekerjaan kefarmasian? Saya boleh menjawab. Oke. Pelayanan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian industri farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengendalian obat, bahan obat dan tradisional. Oke, terima kasih Siva jawabannya. Dari pekerjaan kefarmasian, Ibu garis bawahi dua topik ya. Apa tadi? Pelayanan atas dasar resep dokter dengan informasi obat. Itu dua topik itu yang akan kita bahas hari ini ya. Oke? Kenapa kalian harus mempelajari tentang dua topik ini? Berkesinambungan dengan nanti kalian PKL ya. Berkesinambungan dengan nanti kalian pada saat kerja gitu ya, di dunia kerja itu sangat-sangat perlu. Kenapa perlu? Screen yourself, kenapa perlu? Karena untuk apa? Meminimalisir kesalahan pemberian obat gitu ya. Oke, kenapa KIE perlu? Kenapa pelayanan informasi perlu? Gak mungkin kan ketika misalkan pasien datang ke apotek bawa obat sendiri, minum obat sendiri gitu ya, dengan aturan yang mereka mau. Nggak bisa kan? Ya, jadi siapa yang kasih pelayanannya? Ya kita. Siapa itu kita? Ya tadi apoteker, dengan kalian itu tenaga teknis kefarmasian. Oke? Jadi minimal Ibu harapkan dengan kalian mengikuti pembelajaran hari ini itu bisa jadi bekal buat kalian ya, baik nanti itu untuk PKL maupun buat bekerja di dunia pekerjaan ya. Oke, sebelum Ibu bagi jadi beberapa kelompok ya, nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi apa yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, bisa dilihat di ke depan. Oke, untuk media pembelajarannya. Nah, Ibu mempunyai tujuan pembelajaran Ibu itu ya
Yang pertama, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis resep secara administrasi yang tepat. Ya. Kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis resep berdasarkan kesesuaian farmasetik dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan KIE resep, oke, dengan tepat. Yang keempatnya, peserta didik terampil melakukan screening resep, dan yang terakhir, peserta didik terampil melakukan KIE, ya, setelah menganalisis dan penyiapan obat. Oke, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu screening resep. Screening resep itu merupakan suatu kegiatan, ya, di mana pemeriksaan resep yang dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Apa saja yang harus diperiksa pada saat screening resep? Bisa dilihat poinnya ada 3, ya. Yang pertama itu secara administrasi, yang kedua secara berdasarkan kesesuaian farmasetik, dan yang ketiga itu pertimbangan klinis. Poin apa saja secara administrasi teh? Apakah misalkan pasien udah bayar baru dibikinin obat? Enggak gitu juga, ya. Setiap administrasi, kata administrasi itu bukan berarti harus bayar, bukan berarti berhubungan dengan uang. Oke? Kita bahas satu-satu. Yang secara administrasi, nah, yang sebelah kanan kalau di ibu, kalau kalian pilih ya, itu poin-poin yang harus kalian periksa. Yang pertama itu adalah apa? Nama dokter, SIP dokter, kemudian alamat dokter, tanggal penulisan resep, terus ada tanda tangan atau paraf dokter. Kemudian poin selanjutnya ada identitas pasien, ya. Di dalamnya itu identitas pasien ada namanya, ada alamatnya, ada umurnya, ya, jenis kelamin, bahkan sampai berat badan, ya. Poin berikutnya adalah cara pemakaian yang jelas, kemudian ada informasi yang lain, ya. Selanjutnya screening resep berdasarkan kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Itu meliputi 1 bentuk sedia. Yang kedua, dosis. Ketiga, cara dan lama pemberian. Keempat, adanya alergi, dan yang terakhir itu adanya efek samping. Oke. Kenapa komunikasi itu penting? Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah penyampaian pesan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, gitu ya. Dengan dimaksudnya agar apa? Agar dapat dipahami. Oke, jadi ada sesuatu hal yang tidak dapat dipahami itu harus dikomunikasikan. Begitu juga dengan adanya informasi, berarti informasi dalam dunia kita itu berarti informasi tentang apa? Tentang obat, ya, baik itu cara pakainya, indikasinya, gitu ya, bahkan efek sampingnya itu diinformasikan. Kemudian untuk edukasinya, edukasi itu biasanya terancang, ya, harus terancang itu jadi didesain penerima pesan dan penyampai pesan. Pesan apa yang disampaikan? Keluhan misalkan, ya, untuk apa pada saat kalau misalkan secara bukan individual, misalkan secara kelompok atau masyarakat, itu biasanya edukasi itu salah satu contohnya adalah penyuluhan, ya. Kalau edukasi di KIE, di pasien, berarti kan individual antara pasien dengan apoteker. Apa yang disampaikan? Ya tadi, salah satunya peningkatan mutu kualitas hidup pasien. Itu, ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Jadi wajib kalian bisa melakukan KIE atau melakukan komunikasi dengan pasien. Bagaimana sih Bu ngawalin KIE-nya? Misalkan komunikasinya dengan pasien bagaimana caranya? Ada tahapannya. Tidak bisa tiba-tiba kalian pasien atas nama Anu, misalkan ya atas nama Asep misalkan, ya. Tapi identitasnya tidak jelas, itu nggak bisa. Ya, Asep itu nama Asep kalau bahasa Sunda biasanya kan ada duanya gitu ya. Jadi kalian pertegas lagi dengan apa? Dengan alamat misalkan, dengan umur misalkan, ya. Kebayang nggak ketika kalian lagi pasien atas nama Asep, berudul 4 orang, bingung Asep yang mana ini yang harus kita rangkul untuk yang harus kita kasih informasi. Jadi harus jelas. Pasien atas nama Asep dari Cijantung,
Jadi jelas yang datangnya orang itu. Itu perlunya komunikasi dan penyampaian informasi. Tahapannya yang pertama, jelas harus memperkenalkan diri. Kalian itu sebagai apa? Misalkan kalau ibu berarti di dunia kerja, berarti ibu sebagai apotekernya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Imas Dewi Hidayah sebagai apoteker di rumah sakit A, misalkan. Sama halnya kalian ketika nanti PKL. Perkenalkan diri, nama saya misalkan Sulastri, izin menyampaikan informasi obat. Ya, itu untuk poin perkenalan. Yang kedua itu memastikan kebenaran identitas pasien. Di sini kayak tadi, aset itu aset yang mana, orangnya orang mana gitu ya. Jadi pastikan dulu pasiennya sudah benar atau belum. Yang ketiga itu menjelaskan tentang obat. Ya, di awal silakan ada poin-poinnya, indikasinya secara singkat, efek samping mungkin, cara pemakaiannya juga disampaikan, itu seputar tentang obat itu dijelaskan. Oke? Terus kemudian memberikan kesempatan kepada pasien apabila ada pertanyaan. Pertanyaannya seputar apa? Apapun itu terkait dengan penyakit dan obat yang diberikan. Ya, misalkan kurang pahamkah? Kalau saya sakit ini tuh resiko saya untuk mati lama nggak sih gitu? Nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan jangan mendahului Tuhan. Gitu. Kalian kasih edukasi yang baik gitu ya. Kalau masalah umur saya nggak tahu bu, tapi yang pasti ibu ikuti pola hidupnya lah yang jadi lebih baik, olahraga lah yang teratur dan lain sebagainya. Gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian yang terakhir harus ada ucapan motivasi untuk pasien, semoga cepat sembuh. Misalkan terima kasih, semoga cepat sembuh. Gitu ya. Motivasi apapun yang penting tidak terlalu baik gitu ya penyampaiannya. Yang penting si pasien itu tahu bahwa keinginan untuk hidupnya besar. Gitu ya. Itu untuk tahapan komunikasi. Silakan dilihat, itu ada beberapa emot. Emot mana yang kalian pilih setelah mendengarkan penjelasan ibu? Bisa jadi sedih, bu, takut bu, nanti kalau ketemu pasien beneran, atau bisa jadi ngebul. Ternyata banyak ya bu yang harus kita sampaikan. Wajar, ya. Namanya juga belajar, kalian pun sama karena tadi di tujuan pembelajaran ibu kalian harus terampil melakukan screening resep, terampil melakukan KIE, ya diasah. Ya, dengan cara apa? Bercermin gitu kan, misalkan depan-depanan sama cermin, selamat siang, saya apoteker, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi minimal kalian bisa berkomunikasi, oke? Anak farmasi, seorang apoteker, tenaga teknis kefarmasian nggak bisa kalau nggak bisa ngomong, gitu ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Nah, ini untuk pengawalan apa yang akan kalian lakukan hari ini. Berarti ada dua, ya. Screening resep tadi dengan apa? Dengan KIE. Nah, dengan KIE. Sebelum kalian melaksanakan runutan acara hari ini, ibu bisa minta tolong satu orang. Kita bagi kelompok. Yuk, siapa yang mau? Silakan. 27 ya? Oke, berarti kita bagi 5 kelompok aja ya. Bagi 5 kelompok, silakan tulis kelompok 1 sampai kelompok 5-nya. Ibu mau orang-orang yang bertanggung jawab di kelompoknya masing-masing. Berarti ibu butuh 5 orang. Cuk, 5 orang. Cuk, 5 orang. Oke? Oke. Desya duluan deh. So, kelompok 1 Desya. Mana tadi? Siva. Oke, Anissa. Nanti siapa? Dari ya. Satu lagi. Mau? Oke. Diana. Masing-masing koordinator silakan pilih anggota kelompoknya masing-masing. Berarti menambahkan 4 orang. Nih, duluan. Mau siapa aja? Dicampur aja, diacak. Jangan didege-dege.
lanjut. Sifat titik. Nila. Oke. Satu lagi. Oke. Dia nama. Aisyah. Nopi. Ansaid. Oke. Siapa yang belum kebagian? Sudah masuk semua? Sudah? Sudah masuk semua kelompoknya? Oke. Sekalian nih. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tapi ya, sama. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu kan? Kelompok ini. Oh ini. Oke. Dua ya. Tiga mana tiga? Kelompok tiga mana tiga? Tiga. Ke belakang berarti. Oke. Ini dari empat ya. Oke. Next. Bisa lagi. Kasih kelompok. Udah. Terima kasih. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat? Sudah? Silakan dibaca awalnya, itu namanya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi, yang akan kalian lakukan hari ini, langkah kerjanya, apa yang harus kalian lakukan, semuanya tercantum di situ, ya. Silahkan dibuka dulu. Sudah? Oke, langsung ke di situ ada di awal-awal ya, kalian ada petunjuknya kan? Nah, silakan lihat untuk petunjuk LKPD-nya. Berarti tadi runutan yang sudah kita lakukan sebagian, ya kan? Ya. Terus kemudian nanti berarti yang sekarang itu tulis nama anggota kelompok. Terus kemudian pahami masalah dan ikuti langkah-langkah penyelesaian masalah sampai melakukan praktikum hasil diskusi, ya. Apa Bu masalahnya? Yang mana masalahnya? Gitu ya. Di situ ada. Tapi sebelum kalian menemukan masalah, ya, itu ada kegiatan satu. Ada? Oke. Di kegiatan satu itu ada tujuan pembelajaran. Itu yang sudah tadi Ibu sampaikan. Itu tuntutan yang harus kalian capai, ya, yang harus kalian capai setelah mempelajari pelajaran ini, materi ini, ya. Paham? Oke. Nah, kemudian ada orientasi peserta didik pada masalah. Itunya silakan baca, ya, sekilas. Terus kemudian ada isian, silakan diisi. Oke. Ada pertanyaan, itu 4 pertanyaan, itu silakan kalian isi. Kemudian setelah itu selesai, lakukan penyelidikan atau pemecahan masalah. Ya, langkah kerjanya sudah jelas. Di situ ada, dan data pengamatannya pun sudah tersedia. Ada? Nah, di situ terdapat 2 resep, berarti dengan isian yang tadi, ya. Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup nggak? Kita coba aja ya. Berarti Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan apa yang harus kalian catat dan
berdua. Oke? Ada yang pertanyaan dulu nggak? Paham nggak? Paham? Berarti silakan kalian lakukan diskusi kelompok. Silakan bertukar pendapat dengan teman-teman yang lain, membahas tentang data pengamatan yang ada di LKPD. Ya? Oke? Hasil pengamatan, hasil diskusi kalian masukkan ke dalam LKPD. Bisa dipahami? Bisa? Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Ya. Boleh di depan aja. Ya, di yang kosong nih, sini aja. Nama anggota kelompok siapa? Oke.
ini caranya ada nggak? Ada. Kalau misalkan ada error dan ada aturan kayak kan berarti ini untuk kita tahu lamanya misalkan ini kayak 12 ini 3 kali sama berarti berapa kali? 12 lagi 3 jadi 4.
Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah ada yang selesai? Belum. Santai, 5 menit itu lama. Ada kesulitan tidak untuk kelompok 5? Ada nggak? Sedang berjalan, santai aja. Santai. Masih 5 menit, santai. Solusi terbaiknya menjamin legalitas suatu ya. Boleh kita ganti obat yang bisa diturunkannya setelah studi dilihat, oh ternyata kan tadi ada sedikit dosa dirasakan sesuai sama sedih ya. Yang sedikitnya selalu kita tulis ini kan ada poin-poinnya berkersediaan, terus kemudian dosis ya kan ya, efek samping, alergi itu kan ada poin-poinnya depan. Nah ini ketika dari obat berarti masalahnya di mana? Di dosisnya di sana ya, atau ketersediaannya nggak ada, misalkan awalnya dimintanya tablet tapi yang adanya cair ya, aspirol itu boleh kan diganti misalnya, tapi harus diganti dulu boleh nggak ya boleh. Dan setelah jadi harus apa? Atau ini jenisnya apa sih? Ya, tetap harus konfirmasi, harus komunikasi dengan dokter karena apa? Yang membuat resepnya bukan apoteker, tapi dokter. Boleh diketahui oleh pembuat. Sudah? Kalau yang sudah diperiksa lagi jawabannya, ya silahkan diamati dulu hasil pekerjaan dengan kelompoknya. Kalau yang belum, masih ada waktu. Dikerjakan serapi mungkin, semaksimal mungkin.
ini apa poinnya? Kesalahannya ya, mau diganti atau bagaimana ya nanti ya. Sudah? Ada lagi masalah? Nah, ya kita. Lupa,
silahkan tunjuk siapa yang siap untuk melakukan KIE. Masing-masing kelompok harus maju ya, berani ke depan, karena ini akan jadi salah satu penilaian yang pertama itu dari turnamen. Oke, Ibu akan lihat poin mana saja yang kalian sampaikan, poin mana saja yang kurang, itu nanti Ibu akan nilai. Masing-masing kelompok itu akan ada skornya, akan ada nilainya, ya. Rubrik penilaiannya sudah Ibu jelaskan di situ, berapa poin yang harus kalian sampaikan, ya. Minimal kalian melakukan penilaian sesuai dengan yang diperintahkan. Ternyata nanti kalian melakukan hal tambahan, itu jadi nilai plus buat kalian, ya. Ibu minta 2 orang dari satu kelompok, berarti satu berperan sebagai apoteker, yang satu berperan sebagai pasien, ya. Yang majunya mau acak atau runut kelompok? Yo, yang satu acak, yang satu runut. Mau acak, mau runut? Jung yang acak. Berapa kelompok nih yang acak? 2 kelompok, 3 kelompok. Berarti yang 2 kelompok kalah. Kita ambil acak, oke. Kalau gitu siapa yang berani maju duluan? Kan acak. Kalau acak siapa pertama pun itu boleh. Siapa berani dia pertama maju duluan? Boleh. Siapa yang mau maju duluan? Go. Tadi yang pilih acak 2, 1 sama 1, 2, 3 ternyata. Mau maju duluan apa enggak? Mau? Oke. Di sini Ibu sudah menyediakan sampel obat-obatan, ya. Diibaratkan obat yang akan kalian komunikasikan. Oke, silakan berikan informasi sedetail mungkin ke pasien, tapi poin-poinnya ya yang disampaikannya hanya poin-poin pentingnya saja. Pak? Mau duluan? Oke, so mau di situ atau mau sambil berdiri atau satu di sini satu di situ boleh, seenaknya kamu. Boleh, so mau sambil duduk, nggak sambil berdiri? Oh susah, so nggak apa-apa, santai. Kalau begitu meja ini nanti dijadikan meja buat komunikasi aja ya. Ya. Jadi setiap kelompok nanti melakukan komunikasi di sini. Setuju? Oke, silakan dimulai. Persilakan sama Adi, umur 40 tahun dari Ciamis. Selamat siang. Perkenalkan, saya Anissa Budiati. Di sini saya sebagai apoteker. Apakah ini bersama keluarga ini obat HCP untuk antihipertensi dikonsumsi 1 kali sehari 1 tablet pada pagi hari. Ini obat Pirosita untuk mengurangi rasa sakit apabila ada yang bengkak, bisa untuk meredakan rasa sakit pada sendi yang bengkak. Dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 1 tablet. Ini kalisande untuk mengurangi gangguan kecemasan dan sulit tidur. Dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 1 tablet. Saya harap pasien hindari mengendarai kendaraan selama pengaruh obat kalisande karena efek sampingnya mengandung.
yang berapa? Untuk obat dari konsumsi 2 kali sehari, Bapak bisa mengkonsumsinya per 12 jam. Misalnya, Bapak mengkonsumsi pada pukul 8 pagi, Bapak dapat mengkonsumsi obat yang kedua kalinya pada pukul 8 malam. Sudah. Terima kasih. Dan terima kasih. Tetap ingat hal yang terpenting, jangan pernah putus asa, tetap semangat dan semoga lekas sembuh. Terima kasih. Oke, kasih. Obatnya disimpan di sini dulu buat kelompok yang lain. Go, 3 kelompok lagi. Mana yang mau? Kelompok 2 dulu, kelompok 3 dulu. Mau? Go. Akan cantik jadi ibu yang mungkin. Oke. Yang kebanyakannya? Detik, oke. Nama Bapak Adi dari Ciamis. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi sebagai monitor di rumah sakit ini. Mohon maaf sebelumnya ibu dan siapa ya pasien? Dengan siapanya? Oh, adiknya. Oke, siap. Ibu ini obatnya ada 3. Yang pertama obat HCC untuk anti hipertensi dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari, 1 tablet pada pagi hari. Dan ini obat pilosikam untuk mengurangi rasa sakit. Apabila ada yang bengkak, bisa untuk meredakan rasa sakit pada sendi yang bengkak. Dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 1 tablet. Yang ini obat HCC untuk mengurangi gangguan kecemasan. Dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari sebanyak 1 tablet. Diharapkan Bapak untuk tidak mengendarai kendaraan selama sudah pengaruh obat HCC karena efek sampingnya menyebabkan ngantuk. Selain itu juga hindari makanan yang mengandung banyak garam. Juga diharapkan Bapak untuk melakukan pola hidup yang sehat, seperti dengan olahraga teratur dan tidur dengan cukup. Apakah bisa dimengerti? Selain makanan yang mengandung banyak garam, pasien juga diharapkan untuk mengurangi minuman yang mengandung soda dan alkohol. Terima kasih. Semoga cepat sembuh. Oke, kasih close. 3 kelompok lagi, mau 2, mau 1. Ini awal dan akhir nih. Mau 1 dulu apa 5 dulu? So, silakan. Kamu dekatnya yang mana? Nesya, oke. Go. Atas nama Bapak Adi, umur 29 tahun dari Cijantung. Baik, selamat siang Ibu. Maaf sebelumnya. Ibu siapa namanya? Saya. Baik Ibu. Jadi di sini perkenalkan, saya Nesya dari Gunawan, alat teknologi ini. Di sini saya akan memberikan informasi sesuai dengan obat yang telah disediakan oleh dokter. Jadi di sini ada ini obat anti hipertensi. Obat ini diminum 1 kali sehari, 1 tablet 2 kali. Ini Pilosikam, ini obat untuk mengatasi nyeri. Ini jika Bapak Haji ada bengkakan, ini bisa mengatasi rasa sakit di bagian sendi yang bengkak. Ini diminumnya 2 kali sehari, 1 tablet. Ini konsentrat, diminumnya 2 kali sehari, 1 tablet. Ini untuk mengurangi rasa kecemasan dan juga kesulitan untuk tidur. Sebelumnya Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada HCT kan di pagi hari gitu. Kalau misalnya kita lupa minum obat di pagi hari itu harus minum. Oke, jadi sebelumnya jika Bapak Haji lupa, mungkin cuma Ibu ingatkan langsung minum
aja di waktu yang itu. Nah, nanti untuk selanjutnya minum obat selanjutnya disamakan dengan minum yang berupa lagi. Jadi waktu dari pertama minum obat dengan obat yang selanjutnya 24 jam waktunya. Selanjutnya untuk Bapak Haji mohon kurangi meminum minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan juga teh, kurangi makanan yang banyak mengandung garam. Mohon untuk tidak sedang berkendara saat meminum obat karena Kalisanda ini efek terapinya mengantuk, takut terjadi yang diinginkan. Dan juga mohon tetapkan pola hidup yang sehat, kurangi begadangnya, dan juga rajin olahraga. Ada yang ditanyakan ibu? Kalisanda kan efek sampingnya mengantuk. Suami saya kan suka nganterin anak saya ke sekolah. Itu gimana sih? Jadi gini ya, karena itu berkendara, jadi lebih baik lakukan dulu kegiatan yang berkendara tersebut. Nanti setelah itu baru Bapak Haji baru minum obat. Nah, itu waktu minum obat yang pertama dan yang kedua siklus waktunya 12 jam Bu. Jadi misalkan pagi-pagi nih jam 7 pagi-pagi, nanti minum obat yang kedua berarti jam 7 malam. Ada yang tanya lagi? Oke, terima kasih. Ini obatnya. Ibu kurangi beban pikirannya, sehat-sehat, jangan lupanya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Ibu. Oke, kasih vlog. Go, menutup. Akhir dulu. Sudah. Nanti kita evaluasi bareng-bareng, ya. Tunggu satu kelompok lagi. Selamat siang pagi. Yang berusia 30 tahun dari Ciamis. Mohon maaf, Ibu nanti siapanya? Saya ada sambutannya. Ibu ini obat sehat katanya untuk antihipertensi yang dikonsumsi satu kali sehari 1 tablet. Ini obat dioksikan untuk pereda nyeri dan untuk bisa meredakan bengkak pada kulit atau pada kaki atau sendi yang diminum 2 kali sehari. Ini obat Kalisanda untuk mengurangi gangguan kecemasan dan kesulitan tidur yang dikonsumsi 2 kali sehari. Dan aktivitas yang harus dihindari tidak boleh mengendarai kendaraan selama mengonsumsi obat tersebut dan tidak boleh memakan makanan yang mengandung garam dan lakukan aktivitas seperti berolahraga dan terima kasih sudah tersenyum. Oke. Masih Oke, berarti untuk tahapan KIE-nya sudah semua ya. Masing-masing kelompok sudah mendedikasikan, sudah mengirimkan orang-orang terbaiknya di kelompoknya untuk melakukan komunikasi, ya. Ibu akan lanjut lagi satu rangkaian untuk rangkaian games. Kita main games, kita senang-senang, ya. Tapi senang-senang di sini bukan berarti kalian lari-larian dari depan ke belakang, enggak, ya. Kita main gamenya itu game yang memang ada hubungannya dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Siap? Siap. Siap? Siap. Sing semangat. Siap? Siap. Oke, nah ini Ibu tawarkan. Kita evaluasi dulu tentang apa yang sudah kalian lakukan atau kita game dulu? Evaluasi? Kenapa mau evaluasi? Biar apa? Biar puas dengan yang sudah dilakukan. Padahal Ibu pengennya nanti evaluasi
Ibu tanya, sudah puaskah dengan apa yang kalian lakukan barusan di depan? Hah? Sudah puas belum? Belum. Kenapa belum puas? Diana deh, masih sampling. Kenapa belum puas? Hah? Deg-degan. Apalagi kamu sudah jadi apoteker beneran, ngasih obatnya beneran loh ke pasien, ya. Itu tadi yang Ibu sampaikan di awal, ya. Perlunya motivasi kalian untuk bisa berkomunikasi itu salah satunya di sini, ya. Jadi apoteker itu, tenaga teknis kefarmasian itu tidak boleh tidak ada yang bisa ngomong. Ini maksudnya, ya. Jadi ketika melakukan komunikasi, ketika menyampaikan informasi jelas, gitu ya, sampai si pasiennya mengerti tahapannya terlalui, gitu ya. Overall semua yang sudah ditampilkan dari kalian, Ibu rasa tidak terlalu mengecewakan buat Ibu, ya. Minimalnya memang tidak sama, karakter kalian pun beda-beda, ya. Dilahirkan pun dari orang tua yang berbeda-beda, jelas kemampuannya pun akan berbeda. Tapi bisa diambil kesimpulan, bisa ditarik kesimpulan oleh Ibu, ya, yang barusan Ibu lihat itu yang kalian lakukan tidak terlalu mengecewakan karena hampir semua kelompok itu menyampaikan poin-poinnya. Cuma bedanya itu tadi, ada yang memang berani, lantang, dan juga ada yang gugupan, gitu ya. Entah itu karena ada Ibu di sini atau bagaimana, Ibu nggak tahu, gitu ya. Tapi next di pertemuan berikutnya ataupun next di PKL nanti, bahkan di dunia kerja nanti, itu kalian akan semakin banyak bertemu dengan orang, semakin banyak kalian melakukan komunikasi, gitu ya, dengan pasien. Nggak mungkin di satu rumah sakit itu pasiennya cuma satu, nggak mungkin, ya. Pasien rumah sakit itu ratusan dan kalian harus berhadapan dengan ratusan orang berarti, dengan obat yang berbeda-beda, ya. Paham ya? Saya paham ya. Jadi Ibu harap kalian bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kalian, gitu ya. Next di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya, insya Allah kita akan lebih banyak melakukan komunikasi, ya, untuk bekal kalian juga, gitu ya. Biar apa yang dipelajari di kelas itu bukan cuma materinya yang bermanfaat, gitu ya. Jadi keambil, bukan cuma hafalannya aja, itu, tapi attitude-nya kepake, cara berbicaranya kepake, gitu ya. Paham? Sudah? Tegang-tegangannya sudah? Sudah. Kalau sudah tegang-tegangannya kita happy-happy. Oke, kita main games. Tapi gamesnya pun bukan tebak-tebakan yang kayak anak-anak, bukan ya. Kita dunianya dunia farmasi, tebak-tebakannya pun seputar dunia farmasi. Siap? Siap. So, Kenapa? Oke. Silakan. Sudah? Oke. Gamesnya ini lebih ke cerdas cermat, ya. Jadi siapa cepat mengajukan tangan,
Yakin? Yakin? Kelompok lain bisa menjawab betul apa tidak? Mana suaranya? Betul? Oke. Berarti kelompok 2. Pertanyaan kelompok 1. Salah. Maaf. Pertanyaan kedua. 3 belum, baru 3 DD1 pada aturan pakai. Artinya mana? Artinya 3 DD1 artinya berarti kelompok 1 lagi. Apa? 3 kali sehari. 3 kali dalam sehari setelah 3 kali sehari. Hah? 3 kali dalam sehari setelah. Oke. Jawab kelompok lain. Pertanyaan ketiga. Masih di aturan pakai. Oke, masih di aturan pakai. Ketika ada tulisan signa 001. Oke. Apa artinya? 001. Berapa? Oke, berarti sehari berapa kali? Oke. Pertanyaan keempat. Total pertanyaannya 10. Ayo, yang lain. Ini udah menuju ke 4 nih. Apa indikasi dari asam memelamat? Oke. Meredakan? Oke. Sudah. Masih ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 5. Mana suaranya ini? Kelompok 3 per 5. Ayo. Pertanyaan kelima. R. Dalam lembar resep. Artinya oke, berarti kelompok 3. Ya. Lanjut. Nomor berapa? 6. Siap? Kebayang kalau ada belnya. Makin berisiknya kok kan. Oke, pertanyaan ke-6. Arti dari Romawi. Angka Romawi. Oke? X artinya oke. Berapa? 30. Oke. Yuk, lanjut. Pertanyaan ke-7. Kelompok 5, ayo bangkit. Kelompok 7. Berarti itu tandanya kalian masih fokus ya. Yang sini, terima kasih banyak ya. Oke, nomor 7. Sebutkan poin apa saja yang termasuk ke dalam kesesuaian farmasi. Kesesuaian farmasi. Yang pertama. Masih di apa? 5, 4, 3, 2, 1. Siapa tadi kamu ya? Bentar. Tadi udah ada yang ngasih duluan. Apa? 1. Oke. Oke. Udah cukup 3. Berarti kelompok 5. Akhirnya kelompok 5 pecah telur. Pertanyaan ke-8. Adanya alergi. Belum. Ibu pertanyaannya juga belum. Kalau udah gugur nih. Adanya alergi termasuk screening resep berdasarkan apa?
yang satu jadi apotekernya, yang satu jadi pasiennya, terus kemudian berdasarkan skor barusan sudah cepat ya di gamesnya. Oke. Untuk kelompok 1 skor awal totalnya adalah 213. Kelompok 1. Untuk kelompok 2 total skor 200. Kelompok 3 total skor 193. Kelompok 4 total skornya 181. Dan terakhir kelompok 5 total skor 177. Berarti the winner is kelompok 1. Oke. Karena udah seru-seruan gitu ya, ada sedikit apa sih namanya ya, surprise gitu ya. Entah itu apa isinya. Jadi ibu kasih penghargaan buat beberapa kelompok yang memang tadi berarti urutannya 1, 2, dan 3. Bukan berarti kelompok 2 kelompok yang lainnya dianggap tidak bisa sama sekali, enggak ya, tapi memang karena tadi penyampaiannya yang kurang tepat. Oke, silakan perwakilan kelompok berapa tadi? Dominannya kelompok 1. Go. Oke, Ika boleh deh sini. Go. Ayo, kelompok 1. Ya. Kelompok 2, perwakilannya mana? Yang maju. Oke. Mana? Go. Oke. Kasih plus untuk 3 teman kalian ini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kalian ya. Tapi jangan berharap setiap pelajaran misalkan saya harus jadi unggul karena mau dapat reward dari Bimas, enggak. Ya, yang memberikan penghargaan itu bukan dari kita, ibu selaku gurunya aja, enggak. Penghargaan itu bisa datang dari diri kalian sendiri, ya. Bisa kalian dengan berbangga, oh saya bangga nih sekarang ini, tapi jangan jadi sombong. Misalkan di materi berikutnya, kemarin juga saya mau paling tinggi, nilainya udah yang lain aja gitu, misalkan yang suruh baca enggak, ya. Asal ibu terus gitu kan, nggak boleh jadi pantang menyerah, mentang-mentang yang sudah juara terus nanti ke depannya jadi semakin melevel, tidak ya. Oke, kemudian selamat, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik, sudah aktif di kelompok. Oke, terima kasih, kasih applause. Oke,
nanti ya, bukan rewardnya nanti. Dan kita selesai dulu pembelajarannya, oke? Setelah melakukan runutan ya langkah-langkah pembelajaran hari ini, ada yang mau mewakilkan nggak? Bagaimana perasaan kalian hari ini gitu? Ada nggak yang ada seru? Oke. Mana lagi yang mau ngomong? Oh tegang. Jadi campur aduk mungkin ya. Semua nano ya. Panas dingin ya. Oke. Terima kasih atas kerjasama yang baik ya, baik itu dengan kalian sesama kelompoknya ya, maupun dengan ibu pribadi gitu ya. Terus jaga kekompakan kalian, tidak melihat siapapun. Kalau mau berkelompok, kalau mau bertukar pendapat, itu tidak boleh memandang apapun gitu ya. Tidak ada istilah si ini pintar, si ini bodoh. Oke, tidak ada istilah si ini pintar ngomong, yang ini gugup, enggak ya. Ketika saling menghargai, saling memotivasi, kita beriringan jalan bareng ya, insya Allah semua tujuan kita gitu ya, kita akan sampai ke tujuan yang sama dengan cara bersama-sama. Paham? Oke, terima kasih. Berarti intinya nano-nano untuk hari ini ya. Mata pelajaran ibu untuk 2 jam pelajaran mungkin habis ya. Tuh. Oke, terima kasih atas semua partisipasinya ya. Nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya, berarti ibu akan membahas tentang, setelah pelayanan resep ya, sudah KIE, berarti ibu akan membahas tentang manajemen perbekalan farmasi, oke? Di instalasi farmasi, baik itu di apotek maupun di rumah sakit gitu ya, karena manajemennya berbeda-beda, jelas ya. Kalau di rumah sakit tadi ibu bilang juga, kalau pasiennya nggak mungkin di rumah sakit 1-2 gitu ya, pasti 100 gitu. Tapi kalau di apotek ada kemungkinan pasiennya 1-2 atau misalkan 10 hitungan puluhan ya. Manajemennya pun pasti akan berbeda. Terus tersedianya obat-obatannya pun akan berbeda. Penyimpanan pun jelas akan berbeda